Kita mau nengok porang yang sudah mulai dorman ya teman-teman. Ini mau kita cek umbinya udah sebesar apa. Kita cari yang sudah dorman dulu. Nah, ini kataknya nih. Nah, ini dorman ya kataknya nih. Nah, ini nanti udah jatuh sendiri nih. Nah, daripada hilang lah, kita ambil aja lah. Nah, ini katak udah dorman. Ini kemarin kita tanam di bulan Agustus ya. Ini mau kita cek seberapa besar umbinya. Ini kita tanam di kebun karet, tidak kita kasih pupuk, kita ini aja, kita tanam aja lah. Ini kita tanam katak kemarin di bulan 5, masukkan ke polybed. Bulan 8 kita masukkan ke area ini. Nah, ini udah sebesar ini. Nah, ini kawan ini. Nah, ini kita tanam di bulan 8 ya. Nah, ini udah dorman. Nah, ini batangnya. Nah, sebenarnya ini belum dorman habis semua ini karena masih belum ini ya, belum lepas ini ya. Nah, ini udah besar ini umbinya. Ini kita tanam di bulan Agustus. Tapi kita mau libetnya di bulan 5. Kita polybed di bulan 5. Nah, ini umbinya. Coba kita akan cari lagi yang sudah dorman. Nah, ini juga sudah dorman ya. Ini kita cek lagi. Ini kataknya sudah diambil ya. Kataknya sudah diambil. Kita cek lagi berapa sih besarnya umbinya. Kita tanam di bawah pohon karet. Nah, ini kita sama-sama kita tengok, kita keduk. Waduh, besar juga kayaknya. Ini cacing ini cacing ya. Nah, ini umbinya kawan. Nah, ini umbinya. Nah, ini umbinya ya. Ini umbi sudah dorman. Sebenarnya nanti akan tumbuh lagi, ini akan tunas lagi ya. Karena kita penasaran tadi kita ambil. Ini kemarin kita nanamnya dari katak sebesar inilah, katak yang kita tanam. Dalam jangka waktu kurang lebih sekitar bulan 5 saya masukkan polybed, bulan 8 saya tanam. 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Berarti sekitar 8 bulan dari saya masukkan ke polybed. Nah, ini sudah sebesar ini. Ini 2 inilah ya. Nah, ini. Berarti 2 udah sekitar 1 kilo kelihatannya. 1 kilo kurang lah. Nah, ini. Nah, ini kawan. Jadi ini artinya porang ini kita tanam di bawah pohon karet seperti ini. Ini tanah lempung nih ya. Ini kawan, tanah lempung. Kurang subur tanahnya. Ini juga tidak pernah saya pupuk. Ini yang warna kuning-kuning ini bekas tanah polybed. Ini aja bisa menghasilkan umbi seperti ini. Dengan kita tanam katak waktu itu sebesar inilah 1 kilo isi 300-an 1 kilo ini ya. Nah, ini sudah sebesar ini umbinya. Nah, artinya kawan-kawan bisa kita budidayakan di bawah pohon ini, pohon karet. Nah, ini udah dapat kataknya ya. Kemarin udah kita ambil kataknya. Udah banyak juga yang dorman. Nah, ini ada juga yang udah dorman. Ini udah dorman. Ini juga sudah dorman. Banyak sih yang udah dorman. Cuma belum kita ambil lah. Ini kayaknya sudah ada juga ini. Nah, ini juga udah dorman. Ini udah lama dormannya ini. Nah, coba kita cek lagi. Kalau penasaran kita cek ya. Benar enggak sih bisa hidup enggak di bawah pohon karet. Ini. Jadi masing-masing ini nggak bisa sama besarnya karena kadang bibit yang kita tanam juga beda ya, ada yang besar ada yang kecil nih bibit yang kita tanam. Nah, ini umbinya nih. Nah, lumayan juga kawan. Karena kemarin kataknya juga kecil, mendapatkan umbi yang sebesar ini umbi udah dorman. Artinya akar-akarnya sudah habis ini ya. Nah, nanti dia udah akan bertunas kembali. Sebenarnya ini masih ada masa tunas ya ini ya. Cuma ini sebagai edukasi bahwasanya kita nanam di bawah pohon karet walaupun batangnya kecil juga bisa menghasilkan katak umbi besar ini ya. Nah, ini umbinya. Nah, ini kataknya seperti ini. Ini kita akan panen katak nanti nih. Nah, ini kataknya 1, 2, 3, 4 ya, lumayan lah. Nah, ini ada lagi. Nah, coba ini juga kelihatannya nggak ada batangnya nih. Ini kita tengok. Ini kelihatannya nggak ada batangnya ya. Juga nggak ada batangnya nih. Cuma kita tengok apa benar sih ada umbinya. Nah, ini bukan di umbi baru dimasukkan, udah lama nih ya.
Mana ya umbinya? Bin salabin. Obrak. Dibantu. Ya. Bin salabin, brah ketoprak dibantu ya. Aduh. Ini terlalu dalam nanamnya ini saya. Saya waktu itu semangat kali nanamnya jadi dalam banget tanamnya. Aduh. Nah, cukup besar kawan. Nah, ini cukup besar ya. Nah, ini. Ini umbinya cukup besar kawan. Artinya umbi ini tanah ini di bawah pohon karet, jarak dengan batang karet cuma sekitar 2 kilan ya, 1,5 kilan. Ini batangnya seperti ini. Nah, bisa menghasilkan umbi sekitar ini sekitar 3 onan karena berat Lebih lah 3 on. ini 4 onan hampir setengah kilo lah kelihatannya. Artinya kawan-kawan bisa budidayakan porang ini di bawah naungan pohon karet. Kelihatannya nggak ada batangnya, ya. Ini kelihatannya nggak ada batangnya. Karena sudah dorman, sudah mati. Nah, ini tadi kita ada umbinya. Kalau nggak percaya kita tes lagi. Mana kita mau tes? Kita ambil acak. Yang mana? Ini. Yang ini? Apa yang ini? Nah, ini juga boleh nih. Nah, ini ya. Ini kan kosong nih. Yeah. Nah, jadinya coba kita cek. Bin salabin, brah, bantu ya. Nah, ini udah dorman ini kawan. Jadi kalau kawan-kawan mau tanam jangan ragu. Kalau ingin tahu cara budidayanya boleh konsultasi kita. Mau bibit juga boleh ada. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini ya? Ini kayaknya kecil nih. Ini benjol-benjol nih. Kenapa ini benjol-benjol seperti ini? Ini karena struktur tanah kita ini tanahnya tanah liat. Nah, ini tanah liat ya. Nah, ini tanah liat nih. Nah, ini tanah yang sebenarnya kurang ideal untuk mengembangkan porang ya. Karena ini kalau banjir dia kebanjiran. Nah, ini tanah liat. Dia susah untuk berkembang. Pupuknya juga nggak ada, memang sengaja nggak kita kasih ini. Saya berdosa sih ya, nggak saya kasih pupuk ini ya. Ini hasilnya pun kurang maksimal. Cuma oke lah, ini salah satunya. Jadi nggak semuanya besar lah ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini tadi. Tadi yang sini ya? Ini enggak. Ya. Ini. Ini kita tes dari batang udah menghasilkan sekian. Nah, ini berarti kalau kita timbang ini kayaknya udah ada 1 kilo ya. Udah lah. Udah ini Mas ya. Udah ya. Ini. Pada hari ini kita tes kan. Nah, ini udah dapat segini. Kita tes lagi mana batangnya. Nah, coba kita tes lagi nih. Kita sore hari ini kita tes apakah benar bisa ini. Ini kita tes lagi. Udah gedabra, bantu ya. Nah, ini malah kena ini. Kurang bagus ini ya tanahnya. Nah, ini media tanahnya mungkin bisa di zoom. Nah, ini seperti ini ya. Ini tanahnya lihat keras. Hasilnya juga kurang maksimal. Nah, ini cacat ya ini ya. Nah, ini bekas kena busuk. Nah, ini nanamnya kelihatannya ini umbi waktu nanam. Jadi umbinya sudah luka, cacat, akhirnya pertumbuhannya kurang maksimal. Kalau dari segi batang sebenarnya batangnya cukup besar lah ini ya. Nah, ini ada yang seperti ini. Nah, jadi bibit sangat mempengaruhi nanti ke kualitas umbi yang mau kita panen. Contoh lagi, kita ambil acak lagi yang ini. Coba kita tes lagi. Karena nggak kita tandai ya. Cuma ini karena saya yang nanam, jadi saya ingat persis lokasi-lokasi mana yang kita tanam. Nah, ini mungkin tekstur tanahnya yang tadi saya sampaikan. Bibit kita beda-beda, struktur tanah kita juga beda-beda. Ini dapat sekian ini ya. Ini 1 kilo isi kurang lebih 10 lah ya. Ya 5, ini 2 onan kurang lebih. 1 sampai 2 on ini ya. Nah, pada sore hari ini kita mendapatkan katak 1, kemarin sudah saya ambil kataknya. Nah, ini mendapatkan umbi yang sudah dorman. Nanti ini mau saya karantina. Saya akan tanam kembali. Nah, lumayan Bapak dan Ibu, pada sore hari ini kita di lapangan di kebun ini porang di bawah naungan pohon karet. Kita testimoni tanpa menggunakan pupuk, cuma menggunakan sekam saja. Hasilnya juga cukup lumayan lah, sebagai ajang pembuktian dan eksperimen untuk kita. Nah, mari sama-sama kita membudidayakan porang Bapak dan Ibu di Provinsi Jambi yang masih banyak pohon ini karetnya ya.
bisa kita kembangkan lagi biar lebih maksimal lagi. Kenapa? Permintaannya luar biasa, manfaatnya juga luar biasa, harganya juga luar biasa, bisa menambah pendapatan ekonomi keluarga kita. Semangat menanam Bapak dan Ibu. Kalau nanti Bapak dan Ibu ingin tahu penjualannya, bingung menjualnya, kita siap membeli. Atau mencari bibitnya, kita juga siap melayani. Terima kasih Bapak dan Ibu, sukses selalu, tetap semangat, hijaukan bumi, sejahterakan petani. Sukses untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih.